Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah salah satu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yaitu program studi Diploma 3 Keperawatan yang sudah terakreditasi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Diploma Keperawatan ini setiap tahunnya selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Pratama. Saya sebagai pemateri hari ini. Apa sih yang menyebabkan lesu, lemah, dan tidak bisa memasukkan? Ada yang namanya trias gejala diabetes. Yang pertama itu ada sering buang air kecil atau poliuri. Ini disebabkan tingginya kadar gula di dalam darah yang berakhir di dalam ginjal, sehingga sistem tubuh merespon bahwa kita ini akan masuk ke dalam sel, karena insulinnya tidak mengantarkan ke dalam sel itu, sehingga tidak menjadi energi, dan secara sistematis otak akan gerak dan gatal pada kulit. Ada cara mencegah diabetes mellitus. Mengkonsumsi atau memakan makanan yang berserat bisa menyebabkan adanya dia kekurangan protein dan vitamin. Bisa menyebabkan masalah kulit, kerusakan mata, karena dia tingginya kadar gula di dalam pembuluh darah itu, dia bisa mengubah di para diabetes mellitus. Indeks glikemik sehingga baik dikonsumsi olahan atau kaku dari segi gerak dan menurunkan gula darah. Manfaat dari senam ini adalah memperbaiki sirkulasi darah yang terganggu, ke atas dan Apa yang salah dari diri saya? Sehingga ketika terjadi itu, kadang-kadang ada orang yang frustasi gitu. Frustasi dia berdown gitu ya, ngedrop, tambah stres, tambah naik gula darahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit ini tentunya bukan hanya terjadi pada orang tua. Oh, saya kan masih muda, tidak mungkin terjadi. Kalau pada waktu muda kita tidak memperhatikan pola hidup kita, ya nanti menjelang umur 40 tahun akan terlihat. Yang kedua, bagi orang yang menderita diabetes di rumah, itu peran keluarga sangat penting. Jadi, ibu punya orang tua yang sudah diabetes di rumah. Nah, ibu sebagai orang yang tahu, tentunya ibu yang harus paham tentang pengelolaan dia. Makanan yang boleh dimakan. Yang kedua, makanan yang dibatasi. Yang ketiga, yang tidak boleh, yang mengandung serat tinggi. Salah satu contohnya tadi sayur-sayuran, ya, buah-buahan. Termasuk yang kalau misalnya kita karbohidrat itu yang ada pada nasi itu diganti biasanya beras merah. Kenapa beras merah? Karena beras merah itu seratnya lebih tinggi dan B kompleksnya lebih kompleks, lebih baik. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu dia seperti spons, katakan di air dia akan menyerap. Jadi gula itu akan diserapnya. Gula khususnya yang ada di usus, diserapnya nanti
kita buang air besarnya lewat dalam kotoran itu nanti gulanya terbuang. Jadi ibu yang tanyakan tadi, selain sayur bayam, kacang-kacangan boleh, ya kalau ada asam urat yang dikurangi, membantu aliran darah ke seluruh tubuh yang membawa oksigen, sehingga di dalam tubuh kita nanti akan mencukupi oksigennya. Maka sel saraf-saraf yang di ujung dan di perifer, yang di ujung maksudnya di jari, di kaki itu tidak mudah terganggu. Contohnya yang terganggu sudah sarafnya adalah apa? Kita sering keram, gula darah yang tinggi itu nanti akan besok kebasnya itu, dan kebas itu terus terang sangat susah untuk dihilangkan. Maka yang dianjurkan adalah yang kaya serat buah-buahan, yang vitamin A, ya, kemudian vitamin yang lain yang lebih kompleks juga bisa membantu. Makanya bagusnya buahnya jangan terlalu masak. Kalau sudah masak, itu bukan vitaminnya yang banyak adalah glukosanya. Yang masak kan manis. Nah, jadi bukan bertambah nanti seratnya memang iya kita dapat seratnya, tapi kadar vitaminnya yang kita tidak dapatkan. Ini karbohidrat. Karbohidrat bisa yang paling utama yang kita makan adalah nasi, ya beras. Nah itulah beras orang Asia ini, Bapak Ibu memang dikurangi porsinya. Ya porsinya, misalnya kita paling maksimal 2 sekali 1 porsi itu 2 sendok makan, kayak 2 sendok nasi ya. Kalau sudah makan dikit aja ya. Nasi tadi, nasinya itu pecah gitu loh, tidak mengandung gula dia. Jadi dipecah jadi energi, jadi kita jadi tenaga gitu. Tapi kalau kompleksnya itu berkurang, maka kekuatannya untuk memecah zat gula dan karbohidrat itu dalam tubuh kita akan berkurang. Nah, gula ini memang kalau kita melihat nyata gula itu kita tidak makan ya. Zat-zat yang ada di dalam makanan itu tidak bisa masuk ke sel. Tangannya memberontak, otaknya memberontak, makan lagi, aku hendak ke bagian makanan dan makan lagi. Padahal makanan sudah ada di dalam. Cuma karena dia tidak gangguan alirannya tadi, karena dia tidak merasa gitu ada itu. Jadi kalau dia hanya tidak bisa banyak bergerak di rumah atau seperti tadi lakukan aja senam diabetes untuk mengurangi resiko nanti terjadinya hipertensi atau kekakuan atau kerusakan sel saraf di kaki. Tiap hari minimal misalnya 30 menit ya, walaupun kalau jalan kaki, kalau misalnya dia bisa berlari ya 15 menit cukup, tapi kalau bagusnya lebih dari itu ya. Selanjutnya jika nanti gula darahnya stagnan, tidak mau turun juga ya, kita cek tetap saja, khususnya nanti gula darah yang puasa kan tidak boleh lebih dari 100 bu. Kalau 100 ke atas itu masih puasa, tidak makan. Artinya apa? Cadangan gula itu sudah banyak di dalam itu. Cadangannya sudah banyak. Kalau kita tambahkan tambah banyak gitu. Nah, jadi modalnya harus pakai obat. Minum obatnya secara rutin sambil kontrol gula darahnya minimal kalau dia masih tinggi 1 minggu sekali. Kali nanti komplikasi yang sudah terjadi, misalnya makan mulai kabur, itu biasa ada gangguan dia ke saraf makan. Nah itu kalau kelamaan, kemudian nanti yang komplikasi yang lain biasanya termasuk biasa awalnya kebas-kebas biasanya. Pertanyaan dulu yang kami dikasih kuliah aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Tadi ini adalah memang yang harus kita pahami, tentunya berkaitan dengan pola makan. Makan itu termasuk dari pola hidup kita. Jadi pola makan itu merupakan hal yang sangat menentukan atau mempengaruhi keadaan kesehatan kita. Apa yang kita makan akan berefek kepada diri kita sendiri. Nah, yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita yang pertama ada memang kita lihat dari segi herediter kita atau asal kita atau keturunan kita. Ada enggak itu keturunan kita yang menderita penyakit yang bisa diturunkan kepada kita. Saya tahu memang selanjutnya adalah usia. Setiap usia kita semakin kita bertambah usia itu makin kekuatan tubuh kita atau pada sel kita akan mulai berkurang fungsinya. Maka juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Yang ketiga adalah aktivitas kita. Aktivitas apa yang aktivitas kita lakukan? Kalau kita banyak beraktivitas dan orang yang duduk saja tentu berbeda kesehatannya.
banyak. Cek gula darahnya masih tinggi, walaupun Bapak sudah aktivitas, berarti Bapak harus polanya juga dikoreksi lagi apa yang Bapak makan tadi, setelah makan itu apa ya, kemudian tinggi. Maka tadi Bapak sebelum makan 2 jam lagi puasa misalnya belum ada makan, Bapak cek gula darah ternyata gulanya tinggi, berarti kadar gula darahnya masih agak banyak dalam tubuh. Itu faktornya bisa karena pemecahan insulinnya yang keluar itu berkurang, berarti fungsinya bisa terjadi kekurangan. Bisa jadi juga nanti kalau misalnya setelah makan Bapak cek, tapi tadi puasa rendah, ya. Kemudian setelah makan tinggi, nah berarti proses pemecahan, memecah gula setelah makan itu kurang berfungsi. Maka dilakukanlah pola diet, kemudian pola aktivitas. Nah, jadi kalau aktivitas kita seberapa makan kita itu juga dipengaruhi oleh umur usia kita. Jadi kalau Bapak sekarang umurnya 50, 40, 48 ya. Jadi itu nanti kalau misalnya makan sekitar makanan seimbang. Kalau kita tidak bisa mengukur kalori, gitu ya. Kadang agak susah mengukur kalorinya ya, siapa seperti itu makanan seimbang aja. Jadi ya, seimbang porsinya. Sekarang misalnya sarapan pagi, misalnya Bapak sarapan pagi tidak makan nasi, berarti ada kue. Ya kue misalnya roti 1 plus misalnya dengan air teh. Nanti kalau Bapak misalnya aktivitasnya tidak banyak, berarti bisa Bapak menahan sampai jam 10 dari 11 kalau makan lagi. Itu sudah terpikat. Dengan syarat tadi gulanya tidak tinggi. Nah, kalau misalnya Bapak perlu aktivitas, berarti Bapak porsinya makannya harus agak naik dikit. Misalnya kue tadi diganti dengan nasi, plus sayur, plus buah, boleh tempe, boleh tahu nanti, plus juga air putih. Ya, kalau misalnya nanti akan banyak keringatnya, banyak energinya, nanti boleh tambahkan teh. Jadi seperti itu. Jadi makannya yang seimbang aja. Jadi tapi porsinya tadi Pak. Porsinya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang karena makan enak kan kita tambah porsi itu. Biasanya itu yang harus kita kontrol. Jadi kalau tadi katakan berapa kalori sih, saya terus terang lupa saya berapa kalori dan ukurannya itu. Yang jelas satu porsi itu biasanya Pak 2 kentong nasi itu ya, yang pers ya, yang pers. Makanya kalau orang biasa kalau makan make up gitu ya, tepuk sih kayak gitu aja makanannya ya. Dan makan pagi nanti di waktunya itu waktunya misalnya sampai 4-5 jam, kemudian nanti bisa dimulai makan. Itu tadi video penyuluhan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus yang diadakan di Desa Sido Mulia, Kecamatan Anggana. Kami dari kelompok 1 mohon maaf